Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal Hidayat, NIM 2102 50502003 dari program studi Teknik Informatika kelas A. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tutorial, yaitu membuat database dengan perintah SQL dengan mengubah nilai, yaitu input, data, ubah data, hapus data, dan cari data menggunakan aplikasi CMD. Tugas ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas pengganti final dari mata kuliah pemrograman basis data MySQL dengan dosen pengampu, yakni Bapak Dedi Suwarna Eskom. Langsung saja, mari kita ke tutorialnya. Yang pertama-tama, pastikan SAM-nya itu sudah ada, aplikasi SAM-nya sudah ada, dan MySQL-nya itu sudah terstart dan teradmin. Kemudian kita masuk, tekan Windows R, kemudian kita ketik CMD, kemudian kita enter. Nah, di sini kita sudah masuk di tampilan awal aplikasi CMD-nya. Nah, yang pertama-tama yaitu kita masuk dulu di folder C kita, yaitu dengan cara tekan CD, kemudian enter. Kemudian kita di sini sudah kita lihat, kita masuk di menu C kita, folder C, kemudian kita tekan gear. Nah, di sini directory atau folder yang ada di disk C sudah tampil, ada Autodesk, eSupport, FPC, dan lain sebagainya. Nah, di sini kita lihat ada SAM, berarti kita masuk di folder SAM tersebut dengan cara yaitu cd SAM, enter. Terus kita masuk di MySQL, enter. Kemudian kita masuk di cd bin. Nah, di sini bisa kita masuk di aplikasinya, yaitu dengan cara MySQL.x, enter. Nah, di sini kita bisa lihat ada error. Berarti di sini kita harus menggunakan kode tambahan, yaitu MySQL.x. Kita tambahkan di sini uroot untuk masuk di aplikasinya. Nah, di sini kita sudah masuk di welcome to MariaDB monitor. Nah, beginilah tampilannya kalau kita sudah berhasil masuk, tidak ada tulisan errornya. Nah, untuk melihat database apa saja yang ada di dalam, kita bisa mengetikkan perintah yaitu show database. Nah, di sini kita lihat sudah ada sebelumnya database yang dibikin. Di sini kita ada lihat banyak. Nah, di sini kita akan membuat database baru dengan cara yaitu kita masukkan perintah create database. Misalnya kita akan membuat database penjualan barang. Kita enter. Kita tambahkan yes. Sorry, harus pakai ini tanda penghubung. Oh, sudah ada ternyata, sorry. Berarti kita membuat database misalnya, atau kita bisa langsung hapus database yang tersebut yang sudah ada dengan cara yaitu drop database, ketikkan nama database yang akan ingin hapus. Nah, kita lihat apakah terhapus database tersebut. Nah, oke, berarti penjualan barang tadi sudah hilang ya, berarti kita bisa membuat database penjualan barang.
kita create database baru dengan cara masukkan perintah create database penjualan barang. Bentar. Nah, sudah berhasil. Kemudian kita akan membuat table dalam penjualan barang tersebut, misalnya use misalnya create. Kita masuk dulu di database-nya, yaitu use penjualan barang. Nah, di sini sudah lihat kita masuk di database penjualan barang. Kemudian kita akan membuat tabel, misalnya karyawan. Yang pertama pasti yaitu ada ID karyawan. Kemudian kita bisa masukkan nomor, terus auto increment. Nah, kemudian kita masukkan nama karyawan. Kita menggunakan varchar saja, varchar dengan panjang nilai misalnya 25. Terus kita masukkan alamat dengan varchar, tipe data varchar, kemudian kita 5, panjang nilainya 50, not null. Kemudian kita bisa masukkan nomor HP dengan tipe data varchar, misalnya 15 dengan panjang nilai 15, kemudian not null. Dan kita bisa masukkan umur juga dengan tipe data varchar, misalnya 10 saja. Nah, di sini tipe data yang kita gunakan ada integer dan varchar. Integer yaitu kita hanya bisa menggunakan tipe data yang bisa menggunakan bilangan bulat. Kalau varchar itu bisa menggunakan gabungan angka, bilangan ataupun karakter, misalnya abjad dan lain sebagainya. Nah, di sini kita bisa langsung memasukkan primary key-nya, primary key. Yaitu ID mahasiswa, ID karyawan, ID karyawan, kemudian kita balas kemudian titik. Nah, untuk menampilkan tabel yang sudah dibuat tadi, kita bisa memasukkan perintah yaitu describe karyawan. Nah, kurang lebih maka akan tampil tabel seperti ini. Ada ID karyawan, nama, alamat, nomor HP, umur, dan tipe datanya, primary key-nya, dan lain sebagainya. Nah, misalnya dalam tabel ini kita akan mengubah salah satu nama fieldnya, yaitu ubah nama. Nah, dengan cara kita masukkan perintah alter table. Nah, misalnya kita mau mengubah nama menjadi nama karyawan, alter table karyawan, kemudian kita masukkan nama field lama yaitu nama, kemudian kita masukkan nama field baru yaitu nama karyawan. Kita tambahkan dulu change.
cek nama, kemudian nama karyawan, kemudian kita enter. Search alter table karyawan, sini nama, kemudian nama karyawan, nah mari kita lihat describe karyawan. Nah, bisa kita di sini sudah berubah nama menjadi nama karyawan. Nah, kemudian untuk menambahkan table field baru, yaitu kita bisa menggunakan perintah alter table, kemudian kita add alter table karyawan, kemudian kita add kolom. Terus kita menambahkan nama field barunya, misalnya jenis kelamin. Kita menggunakan varchar 15. Kita enter. Nah, kita tampilkan lagi describe karyawan, apakah akan muncul. Nah, di sini kita lihat sudah ada jenis kelamin. Di sini tipe datanya varchar. Kemudian misalnya kita akan menghapus field dan salah satu field di sini dengan cara yaitu kita masuk di alter table, membutuhkan perintah alter table karyawan, kemudian kita pilih drop nama fieldnya yang akan dihapus. Misalnya kita akan menghapus umur. Kemudian kita enter. Mari kita lihat apakah terhapus. Nah, di sini kita lihat bisa kita lihat field umur sudah terhapus tadi dengan menggunakan perintah drop kolom umur. Mungkin begitulah cara membuat database menggunakan perintah SQL melalui aplikasi CMD. Ya, mungkin sekian tutorial ini, semoga bermanfaat bagi teman-teman yang menonton, dan apabila ada kesalahan maupun itu kesalahan penulisan, pengucapan dan lain sebagainya, mohon dimaafkan karena manusia tidak luput dari kesalahan.